Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ruang Sunnah TV? Semoga sehat selalu. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel ini agar Ruang Sunnah TV dapat menyajikan kepada pemirsa video yang inspiratif. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya pada salah satu sahabatnya, "Hai Abul Mujir, ayat manakah dari kitabullah yang teragung? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu," jawab orang itu. Nabi lalu mengulangi pertanyaannya, "Abul Mujir, ayat manakah dari kitabullah yang teragung?" Maka ia juga menjawab, "Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya." Rasulullah SAW pun akhirnya menepuk dadanya dan dengan rasa bangga yang tercermin pada wajahnya, beliau berkata, "Selamat bagimu, hai Abul Mujir, selamat atas ilmu yang kamu capai." Abul Mujir yang mendapat ucapan selamat dari Rasul yang mulia atas ilmu dan pengertian yang dikaruniakan Allah kepadanya itu tiada lain adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah seorang warga Ansor dan ikut mengambil bagian dalam perjanjian Aqabah, Perang Badar, dan peperangan penting lainnya. Ia mencapai kedudukan tinggi dan derajat mulia di kalangan muslimin angkatan pertama, hingga Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berkata, "Ubay adalah pemimpin kaum muslimin." Ubay bin Ka'ab merupakan salah satu perintis dari penulis wahyu dan penulis surat. Begitupun dalam menghafal Al-Quranul Karim, membaca dan memahami ayat-ayatnya, ia termasuk golongan yang terkemuka. Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Hai Ubay bin Ka'ab, saya dititahkan untuk menyampaikan Al-Quran kepadamu." Ubay maklum bahwa Rasulullah SAW hanya menerima perintah-perintah itu dari wahyu. Maka dengan harap-harap cemas, ia menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ibu bapakku menjadi tebusan engkau. Apakah kepada engkau disebutkan namaku?" Rasulullah lalu menjawab, "Benar, namamu dan nama turunanmu di tingkat tertinggi." Selama tahun-tahun persahabatan, Ubay bin Ka'ab selalu berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ia tak putus-putusnya meneguk segala macam ilmu dan pengetahuan. Setelah berpulangnya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab tetap tekun dan setia dalam beribadah, dalam keteguhan beragama maupun keluhuran budi. Tiada henti-hentinya ia menjadi pengawas bagi kaumnya. Diingatkannya mereka akan masa-masa Rasulullah SAW masih ada. Diperingatkanlah keteguhan iman mereka, sifat zuhud, perangai, dan budi pekerti kaum muslimin. Di antara ucapan-ucapannya yang selalu didengungkannya kepada para sahabat ialah, "Selagi kita bersama Rasulullah SAW, tujuan kita satu. Tetapi setelah beliau meninggalkan kita,
tujuan kita menjadi bermacam-macam. Ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Semuanya mengatasnamakan kebenaran dan agama. Selama hidup, Ubay bin Ka'ab selalu berpegang pada takwa dan menepati zuhud kepada dunia, hingga tak dapat terpengaruh dan terperdaya. Ia selalu menilik hakikat suatu pada akhir kesudahannya, sebagaimana corak hidup manusia. Betapapun ia berenang di lautan kesenangan dan kancah kemewahan, tapi ia pasti menemui maut, di mana segalanya akan berubah menjadi debu. Sedangkan di hadapannya tiada yang terlihat, kecuali hasil perbuatannya yang baik atau yang buruk. Mengenai dunia, Ubay pernah melukiskannya dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Sesungguhnya, makanan manusia itu sendiri dapat diambil sebagai perumpamaan bagi dunia. Biar dikatakannya enak atau tidak enak, tetapi yang penting menjadi apa nantinya. Bila Ubay berbicara di hadapan khalayak ramai, maka semua leher akan terulur dan telinga sama terpasang disebabkan terpukul dan terpikat. Apabila ia berbicara mengenai agama Allah, tiada seorang pun yang ditakutinya atau maksud di balik ucapannya itu, kecuali kebenaran. Tatkala wilayah Islam telah meluas dan dilihatnya sebagian kaum muslimin mulai menyeleweng dengan menjilat kepada para pembesar, ia tampil dan melepas kata-katanya yang tajam. Celakalah, celaka. Tetapi saya tidak menyesal melihat nasib mereka. Hanya saja yang saya sayangkan ialah kaum muslimin yang celaka, yang disebabkan oleh para pejabat dan para pembesar itu. Karena kesolehan dan ketakwaannya, Ubay bin Ka'ab selalu menangis setiap kali teringat akan Allah dan hari akhir. Ayat-ayat Al-Quran, baik yang dibaca ataupun yang didengarnya, semua menggetarkan hati dan persendiannya. Tetapi ada satu ayat di antara ayat-ayat yang mulia itu, yang apabila dibaca atau didengar olehnya, maka ia akan diliputi oleh rasa duka yang tak dapat dilukiskan. قل هو القادر Katakanlah, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kamu, atau dia mencampurkan kamu ke dalam golongan-golongan yang paling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya.
Yang paling dicemaskan oleh Ubay terhadap umat Islam ialah datangnya suatu generasi umat yang saling terpecah dan berselisih di antara sesama mereka. Maka ia selalu memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat dunia serta rahmatnya. Hal itu akhirnya dapat diperolehnya. Ubay bin Ka'ab menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beriman, aman, tentram, dan memperoleh pahala. Dan jangan lupa like and share video ini agar bermanfaat bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.